Pemirsa, selamat bertemu kembali di program Impact di Berita Satu. Dan seperti Anda ketahui, lama saya tidak berada di sini oleh karena ada kepentingan-kepentingan lain dan mungkin terus terang aja mungkin kejenuhan. Tapi saya berterima kasih kepada John Minofri yang selama ini telah menggantikan kami di program Impact ini. Dan tentunya pada John Minofri melalui layar kaca ini saya mengucapkan sukses dan semoga beliau juga masih dapat duduk di sini apabila saya berhalangan. Namun demikian, seperti Anda ketahui para pemirsa, Berita Satu adalah sebuah channel televisi yang mana kita ingin menyampaikan berita yang positif terhadap Indonesia, di mana kita ingin menyampaikan hal-hal bukan hanya yang vulgar tapi ikut membangun negara kita dan tentunya tanpa menghilangkan kritik kita terhadap hal-hal yang perlu dikritik dan juga kritis terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan tentunya di Berita Satu ini kita ingin menyampaikan selamat datang kepada seorang yang sudah lama berkecimpung di dunia pertelevisian, dunia media cetak, dunia kewartawanan, dan juga tentunya seorang yang banyak mempunyai hubungan di kalangan pemerintah maupun di kalangan swasta, seorang yang mempunyai pendapat tersendiri mengenai bagaimana televisi, bagaimana berita di televisi. Seorang yang mungkin sering Anda dengar atau mungkin tidak, tapi paling tidak mereka yang berkecimpung di dunia televisi sering mengetahui atau mendengar mengenai beliau ini. Don Bosco Slamun adalah seorang wartawan senior yang berpengalaman memimpin sejumlah media televisi. Setelah meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Brawijaya Malang, Don Bosco memulai karir jurnalistiknya sebagai wartawan media cetak. Antara lain di harian Prioritas, majalah Vista TV, dan Media Indonesia. Tahun 1995, pria asal Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur ini merintis divisi pemberitaan SCTV yang kemudian dikenal dengan Liputan 6-nya. Ia juga sempat menjadi pemimpin redaksi Metro TV dan kini membidani Berita Satu TV. Bacaan untuk saya adalah untuk makanan jiwa saya. Sedangkan sesekali saya akan menyiram taman 3 atau 4 kali seminggu adalah agar saya lebih bersahabat dengan rumah saya dan lingkungan saya. Sejak kecil, ketika saya SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, saya tidak pernah bercita-cita menjadi jurnalis. Saya tidak tahu entah mengapa saya dibawa ke dalam kehidupan seperti ini. Saya dulu punya cita-cita hanya untuk jadi kepala desa. Tahun 2007, Don Bosco dipilih DPR untuk menjabat sebagai anggota KPI Pusat periode 2007-2010. Don Bosco Salamun. Don, Ya, Bung Peter. apa kabar? Baik. Terima kasih nih. Terima kasih juga. Anda berkenan untuk menjadi narasumber sekali-sekali. Saya yang berterima kasih. Tapi saya juga mengetahui bahwa Anda sebetulnya yang menjalankan Berita Satu. Mestinya Bung Peter yang jadi narasumber, saya sebagai wartawan yang interviewer. Tapi menarik buat saya untuk mewawancara seorang wartawan. Untuk mendudukan Anda di dalam satu porsi yang berbeda. Ya. Satu tempat yang berbeda. Berita Satu. Ya. Maksudnya Berita Satu. Ya, Berita Satu adalah sebuah nama. Tetapi sekaligus Berita Satu itu adalah sebuah entitas. Entitas yang akan menggambarkan bahwa ini sebuah televisi berita, tetapi kita akan berbeda dari teman-teman televisi berita yang lainnya. Itulah Berita Satu. Jadi dia sebuah entitas. Saluran atau televisi? Kita mendengar Ini bahwa adalah ada sebuah saluran. Channel. Saluran yang membawakan berita. Saluran yang sama akan membawakan seperti berita. CNBC. Sama seperti CNBC, sama seperti Indonesianya. Ya, gitu. Untuk Indonesianya kita yang akan ingin menjadi salah satu channel berita, jadi akan menjadi the biggest cable news channel. Itu keinginan kita. Namanya Berita Satu. Begitu. Bung. Kenapa Berita Satu? Sekali lagi seperti kata saya tadi, ini adalah sebuah nama. Nanti seperti apa? Kenapa Berita Satu?
akan terjawab dalam program-program yang akan kita sajikan. Tapi pasti Anda tahu kenapa nggak berita 2 Ya, atau berita 3. ya 1 itu adalah angka pertama. Dan saya kira 1 itu juga angka yang menggambarkan nomor 1. 1 adalah angka yang pertama sekali orang sebut. Dan kita berpikir dan kita berharap dia juga akan menjadi nomor 1 di kelasnya. Begitu. Baik, terima kasih. Don Bosco, Anda mulai dari media cetak. Betul. Oke. Kira-kira Anda tapi bukan lahir di Jakarta ya? Saya lahir di sebuah kampung yang boleh disebut sebagai daerah yang masih tertinggal. Saya lahir di Flores, Manggarai persisnya, di dekat Pulau Komodo. Itu di Indonesia bagian timur. Saya tidak lahir di Jakarta, Bu Peter. Masih sering kembali? Saya setiap tahun saya kembali. Setelah saya sudah bekerja, setelah saya sudah secara ekonomis lebih mapan, saya bisa pulang setiap tahun. Dulu kita bisa pulang setiap 3 tahun dan bahkan baru pulang setiap 5 tahun karena tidak ada penerbangan yang rutin ke sana atau jalan lewat laut akan lama sekali. Dan sekarang saya sudah bisa pulang setiap tahun, setiap 6 bulan, bahkan mungkin setiap 3 bulan saya bisa pulang. Menarik, setiap kali saya mewawancarai seseorang, ada yang lahirnya di Makassar, Ya. ada yang lahirnya di Padang, atau lahir di Sibolga, atau lahir di Toraja. Ya. Ini lahir di Flores. Siapa suruh datang Jakarta? Siapa yang suruh datang? Saya Jakarta? datang ke Jakarta begitu saja, Pak Peter. Saya juga tidak pernah berpikir dulu bahwa pada satu saat saya akan bekerja di sini. Cita-cita saya ketika saya SMP sampai SMA, saya ingin menjadi kepala desa. Itu cita-cita saya. Lalu kemudian tiba-tiba saya entah bagaimana bisa dikuliahkan di Malang. Lalu kemudian sampai di Malang setelah tamat, saya masih belum pernah berpikir ke Jakarta. Begitu tamat, dosen mengatakan kamu menjadi asisten dosen di sini. Tetapi dosen pembimbing saya mengatakan datanglah ke Jakarta. Kamu akan bisa dapat pekerjaan yang layak di Jakarta. Kamu akan bisa menundukkan Jakarta. Semula saya tidak percaya, tapi kenyataannya dia benar. Dan saya datang, saya membuat lamaran untuk menjadi wartawan. Padahal saya diterima di sebuah BUMN tanpa tes. Saya diterima di sebuah instansi pemerintah tanpa tes. Tetapi entah kenapa saya lebih memilih mengikuti tes menjadi wartawan. Dan sejak saat itu saya diterima dan saya tidak pernah mengubah posisi saya dari pekerjaan ini. Dan saya merasa kemudian pekerjaan ini membawa saya ke tingkat yang secara profesional, saya kira wartawan akan mengetahui, saya kemudian bisa menjadi pemimpin redaksi. Hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Begitu, Bung. Anda mulai menjadi wartawan di mana? Saya memulai jadi wartawan itu pada tahun 84. Pada waktu itu Bang Surya Paloh mau membuat koran sebetulnya. Koran itu namanya pada waktu itu adalah Jurnal Indonesia. Tapi pada waktu itu SIUP itu sangat susah diperoleh. Prioritas? Setelah itu berubah menjadi prioritas. Saya kemudian salah satu orang yang diterima di situ. Dan sejak saat itu saya menjadi bekerja sebagai reporter di situ. Dan pada saat itu koran ini adalah koran berwarna pertama. Pada saat yang sangat singkat saya sudah dipercaya untuk membaca editorial yang dibuat oleh para pemret, yang dibuat oleh orang-orang wartawan-wartawan senior. Saya belum apa-apa, tapi dalam waktu 6 bulan saya dipercaya untuk membaca dan memeriksa editorial. Lalu berkembang terus sampai kemudian koran ini diberedar oleh Pak Harto pada tahun 87. Karena mungkin dianggap oleh terlalu berani. Ya, saya tidak yakin oleh Pak Harto, tetapi oleh mungkin orang-orang di sekitar Pak Harto yang juga tidak menyukai koran seperti? ini. Saya kira susah saya menyebutnya, Pak Peter. Susah saya menyebutnya karena saya tidak punya data yang valid tentang itu. Tetapi saya tahu betul sekuensnya bagaimana koran ini ketika baru terbit 6 bulan sudah dikenai peringatan. Hanya karena berita politiknya lebih banyak dari berita ekonomi. Sementara SIUP-nya mengatakan bahwa ini koran ekonomi. Kemudian beberapa bulan kemudian koran ini membuat berita tentang bahwa pengusaha Jepang itu resah untuk melakukan investasi di Indonesia. Pada waktu itu yang menjadi dubes kita di Jepang adalah Pak Wyogo Atmo Darmito, Gubernur DKI. Dan katanya itu membuat pemerintah tidak happy dengan berita itu. Beberapa waktu kemudian kita dapatkan kabar bahwa ini ditutup pada tahun 87.
Lalu kemudian di situ koran pertama yang dianggap berani lah pada waktu itu. Saya tidak tahu berani dalam tanda kutip. Dan saya ingat bagaimana kantor berita AFP memberitakan itu. Karena kemudian ketika kita dikasih peringatan keras terakhir, saya ingat betul, saya membaca tajuknya. Editorialnya, kalimat terakhir dari editorial itu mengatakan, kami tahu diri. Gitu. Artinya kita melawan larangan dari pemerintah itu dengan menjawab kami tahu diri. Dan itu diterjemahkan di dalam berita yang dibuat oleh AFP, we know our place. Saya ingat betul karena saya yang membaca, kemudian saya diminta oleh chief editorsnya untuk mengatakan kami tahu diri, lalu tulis di situ 3 tanda pentungan. Itu melawan bukan? Jadi saya tidak heran kemudian kalau itu di. Baik, sebelum kita menutup segmentasi ini untuk jeda, kemudian ada satu pertanyaan saya. Jadi pada saat itu media sangat dikontrol oleh pemerintah. Sangat dikontrol oleh pemerintah. Tapi sekarang Bung Don suka saya dengar bicara, gila media udah nggak terkontrol jadi kacau begini. Kontroversi? Saya merasa bahwa memang ada kontroversi. Mungkin waktu itu kita harus lewati. Jadi kita pernah masuk dalam ekstrim di mana kita sangat dikontrol, kemudian masuk ke satu fase yang betul-betul bebas. Jadi dua-duanya punya masalah. Sangat bebas bermasalah, sangat dikontrol bermasalah. Selalu pertanyaannya, loh kalau sangat bebas bermasalah, apa yang bermasalah? Masalah pokok kita adalah ketika kita diberi kebebasan, kita tidak cukup menyiapkan standar profesi ini secara memadai. Jadi begitu bebasnya sampai siapapun bisa mempunyai media, siapapun tanpa standar yang jelas bisa menjadi pemimpin redaksi, bisa memimpin koran tanpa persiapan. Jadi ini booming, sementara wartawan-wartawan atau para jurnalis tidak disiapkan secara baik, secara profesional. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak media yang datang lalu mati, terbit lalu mati. Saya kira itu juga radio hidup sebentar lalu mati. Itu karena masalah secara profesional kita tidak terlalu siap. Saya ingin mengatakan bahwa problem kita adalah standarisasi profesi. Standarisasi profesi ini baik skill teknis maupun standar etiknya. Karena itu memang dia juga membawa masalah. Tapi saya yakin dalam waktu dekat ini juga akan diselesaikan atau akan terselesaikan dengan sendirinya. Dan Bung Peter lihat, hampir semua media yang punya standar profesi yang bagus, standar etika yang bagus, itu dia lebih survive ketimbang yang tidak. Saya ingin kita pun bekerja dalam media seperti ini. Saya beruntung karena media-media yang pernah saya ikut tangani punya standar yang baik seperti ini. Termasuk saya sangat berharap Berita Satu mempunyai standar yang jauh lebih tinggi dari yang ada sebelumnya. Baik, kita akan jeda sebentar, kita akan kembali untuk membicarakan apa standar televisi yang menurut Anda adalah benar dan apalah standar televisi yang menurut Anda adalah, ya kalau dikatakan di koran kuning. Oh iya. Kita akan bicarakan itu. Terima kasih. Mirza, Anda masih bersama kami di Berita Satu dan pada saat ini program Impact bersama saya Peter Gonta. Dan kita masih bersama dengan Don Bosco dan Anda dapat mengikuti, atau Don Bosco yaitu pimpinan daripada Berita Satu yang sebelumnya adalah pimpinan redaksi atau pimpinan pemberitaan di salah satu televisi swasta di Indonesia. Kita akan kembali bersama Anda setelah pesan-pesan berikut ini.